Menanti atau menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Beberapa dari kita mungkin akan mudah emosi jika sedang menunggu seseorang dalam waktu yang lama. Tapi ternyata Alkitab dalam banyak ayat, dalam banyak konteks dan teks menyuruh kita untuk menunggu. Ada berkat bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Tidak semua yang namanya menunggu itu membosankan. Kalau yang kita nantikan, kalau yang kita tunggu adalah Tuhan yang berkarya. Tetaplah sabar menanti. Yang pertama, walaupun penantian kita sudah lama dan belum kunjung dijawab Tuhan, ketidaksabaran sebenarnya itu sangat berbahaya. Kalau ibu-ibu sedang hamil, mengandung umur 6 bulan, terus dokternya bilang ini anaknya ganteng, ini anaknya cantik, terus ibu itu tersebut nggak sabar, aku pengen cepat ketemu dengan anakku ini. Udah dok, belah aja, keluarkan dia dari perutku. Apa yang terjadi? Resiko kematian menanti. Itulah bahayanya kalau nggak sabar. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, sabar menanti itu bagaikan seorang pemanah yang sedang membidik hewan buruan. Seorang pemanah yang sedang membidikkan anak panahnya kepada hewan buruan tidak akan langsung buru-buru melepaskan. Kenapa? Kalau buru-buru potensinya akan gagal. Ketidaksabaran akan melencengkan bidikan ilahi dalam hidup kita. Bukan karena Allah yang tidak sanggup untuk membidik, tetapi kita yang bergerak dari titik tembak. Lot dan kedua anaknya tidak sabar ketemu jodoh, akhirnya hancur masa depannya. Sarah tidak sabar pengen cepat punya anak, akhirnya lahir keturunan seteru anak perjanjian. Gehasi, hamba dari Elisa, tidak sabar pengen cepat kaya, membuat dia menjadi tidak taat. Akhirnya apa? Kusta Naaman melekat kepada Gehasi. Punya kerinduan untuk diberkati Tuhan sehingga punya harta kekayaan, tidak salah. Tetapi memburu uang, memburu kekayaan, nafsu ingin cepat kaya, di sanalah terjadi ketidaktaatan, ketidaksabaran. Iman itu tidak akan pernah putus asa sekalipun harus menanti. Tetaplah sabar menanti. Yang kedua, walaupun orang lain sudah ditolong, tapi saya belum. Waktu Tuhan untuk menolong yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Yang lulus 4 tahun tidak serta-merta akan melebihi berkat orang yang lulus 7 tahun. Ada yang Tuhan kasih jodoh di usia kepala 2, tapi ada yang Tuhan kasih jodoh di usia kepala 4. Bukan berarti yang menikah di usia kepala 2 hidupnya pasti akan lebih bahagia daripada orang yang menikah di kepala 4. Ada yang begitu menikah bulan depan istrinya langsung mengandung. Ada yang sudah menikah 7 tahun belum juga dikaruniai seorang anak. Ada yang begitu menikah langsung punya rumah. Tapi ada yang sudah 20 tahun menikah masih jadi kontraktor. Nggak apa-apa, memang waktu Tuhan untuk masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang ditolong Tuhan dengan diluluskan PNS. Ada yang diberkati Tuhan jadi pegawai swasta biasa. Ada yang diberkati Tuhan ketika dia jadi seorang guru. Tapi ada juga yang diberkati Tuhan ketika harus jualan di pajak, jadi inang-inang pasar rindu. Ada yang diberkati Tuhan justru dimulai dari pekerjaan yang sangat sederhana. Allah tidak pernah akan membuat kita menunggu kalau dia tidak sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita doakan. Sabar menanti pertolongan Tuhan itu seperti main layang-layang. Kesabaran itu kerap kali harus diulur, namun setelah mengulur kesabaran, iman harus ditarik. Memikirkan masalah itu cukup 1-2 kali, selebihnya biarkan Tuhan yang bekerja. Tetaplah sabar, walaupun apa yang dinantikan kelihatannya makin sulit. Kadang-kadang kita sedang bergumul tentang sesuatu, tetapi yang terjadi di kiri dan kanan, depan, belakang itu semakin menekan psikologi kita. Sehingga kita berpikir seperti orang lumpuh ini, semua orang rebutan untuk sembuh dan hanya aku yang gak bisa bersaing. Semua orang berebut untuk peningkatan ekonomi, hanya aku yang tidak bisa berjuang. Semua orang mati-matian untuk investasi, hanya aku yang tidak punya modal. Kesabaran menanti pertolongan Tuhan itu bagaikan tali baja yang tidak mudah putus sekalipun ditarik dengan beban yang berat. Semakin berat persoalan kehidupan kita,
maka seharusnya kualitas kesabaran kita harus makin kuat. Saya yakin kalau vision yang Tuhan kasih dalam hidup kita itu besar. Tapi untuk menuju ke sana dibutuhkan kesabaran. Sebab vision yang dicapai itu berat. Penantian akan waktu Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Proses yang kita kerjakan itu tidak akan mengkhianati hasil yang Tuhan sediakan. Berproseslah dalam waktu dan cara yang Tuhan mau, maka hasil yang Tuhan sediakan pasti akan kita dapatkan. Tetaplah sabar menanti jawaban doa dari Tuhan.